Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas SMRA ya, Summarecon Agung nih, perusahaan properti ya, teman-teman pasti tahu semuanya. Nah, ini saham request ya, jadi teman-teman ada saham request langsung tulis di kolom komentar ya supaya nanti saya bahas. Oke, kita lihat ya kinerjanya berdasarkan laporan 2025 Q3-nya menarik atau enggak ya. Jadi kita disclaimer dulu. Jadi ya video ini disusun oleh saya sendiri Edwin dengan tujuan sharing analisis aja dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi sifatnya ini hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya SMRA. Dan jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research lah ya. Silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama ya. Nah, jadi untuk SMRA gitu ya, saya pasti lihat dengan 3 kriteria utama gitu. Yang pertama itu harus bagi dividen ya. Jadi perusahaan yang bagi dividen itu gitu ya, buat saya penting gitu, karena perusahaan yang bagi dividen itu ada perusahaannya itu artinya dia nyata keuntungannya ya. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi bisnisnya itu memang stabil gitu ya. Jadi kalau memang dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut yang nggak stabil, atau memang dia kalau misalnya dia untung ya berarti mungkin hanya untung di atas kertas saja dan hanya mungkin merkaya pejabat atau owner perusahaannya aja yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Nah, jadi kan teman-teman harus tahu ya, untuk top manajemen, komisaris dan direksi ini gajinya ratusan juta setiap bulannya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus, ya mereka udah nggak peduli juga karena udah nyaman di atas gitu, gaji ratusan juta setiap bulannya. Nah, sedangkan kita memang cuma dapat sedikit dari dividen dan dari capital gain ya. Jadi kita di awal memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat, rugi terus, harga sahamnya yang nggak bagus juga, pasti akan mempengaruhi juga ya. Jadi rugi melulu ya, dia perusahaan tuh nggak akan bagi dividen ya. Jadi perusahaan pasti akan mengutamakan survival dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pasti itu beli di bawah nilai wajar ya. Jadi jangan beli ketika over value ya, di harga pucuk itu jangan, karena nanti akan takutnya rawan koreksi gitu. Nah, jadi makanya sebelum berinvestasi ya teman-teman harus gunakan akal sehat Anda ya. Jadi ya jangan FOMO, intinya ya jangan mudah ikut-ikutan orang, dan juga ya jangan percaya sama analisis saya juga ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Nah, jadi makanya kita dalam berinvestasi ya, kita harus pegang prinsip ya, harus sabar, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu jangka pendek sebesar-besarnya gitu, nggak bisa ya. Dan harus fokus pada value ya, jadi hitung dulu value-nya gitu ya, dengan metode valuasi yang teman-teman gunakan. Baru ditentukan price-nya ya, entry price-nya di berapa. Nah, kenapa harus dipegang ya prinsip ini? Karena harga sawit nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Jadi perusahaan yang buruk pun harga digoreng naik ya gitu, setiap hari terjadi. Tapi kembali lagi ya, perusahaan yang buruk nanti dia akan turun lagi juga harganya ya gitu ya, mungkin ke gocap atau lebih rendah gitu, dan akhirnya meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas gitu ya, jadi korban. Nah, kita jangan sampai jadi yang seperti itu. Nah, jadi untuk SMRA ini nanti kita lihat ya, kita analisis laporan keuangannya dari sudut pandang saya ya, yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk yang sekarang Q4 berjalan ya, tahun-tahun ke depan gimana, silahkan proyeksikan sendiri ya gitu. Apakah masih bagus atau udah enggak ya. Dan sekali lagi kita hanya fokus pada kinerjanya berdasarkan laporan keuangannya, bukan pada harga saham ya. Nah, jadi pentingnya untuk baca laporan keuangan, karena si laporan keuangan itu nanti akan memberikan informasi ya, bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit. Dan nanti datanya akan dipindahkan ke Excel ini, dan teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Yaudah, kita langsung aja ke SMRA ya, cek analisisnya gimana ya, laporan keuangannya. Sebentar, cek dulu. Oke. Nah, untuk ini satuannya ribuan rupiah ya, bukan jutaan, jadi dikoreksi dulu satuannya. Nah, ini untuk yang kita cek pertama adalah reward pembagian dividen ya. Untuk reward pembagian dividennya si SMRA ini dia bagus ya, karena dia 3 tahun ke belakang dia bagi dividen
Ya, jadi ini stabil 3 tahun ke belakang ya. Makanya tapi kan di sini tahun buku 2019, 2020 dia nggak bagi dividen ya. Jadi mungkin pada masa itu mungkin lagi ada problem ya. Tapi kan ini track recordnya bagus tuh. 2007, 8, 9, 10 sekarang sampai sekarang. Itu yang terpenting 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Jadi ini perusahaan ya layak lah dilihat lebih lanjut ya. Nah, lalu kita cek ke bagian kas tarakas. Ya, penting karena untuk apa, kas tarakas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan ya. Uang ini punya uang ini punya fungsi. Ya, jadi uang ini fungsinya untuk beroperasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk berpinjaman ke bank. Jadi nilainya dan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit nanti ya operasional bisa terganggu atau mungkin ketiganya ya. Dan kalau terlalu besar juga ngapain ya perusahaan itu apa menumpuk kas terlalu besar ya, kenapa nggak dinikmati oleh pemegang sahamnya. Ya paling simpel dengan ya bagi dividen lebih besar lebih sering ya, atau ekspansi usaha, bayar pinjaman, atau buyback saham aja, simple ya. Nah, jadi setelah kita lihat ini ada kinerja penurunan kas ya. Jadi kasnya melemah 200 miliar gitu ya. Nanti kita cek di bagian arus kas. Oke, sekarang kita lihat dulu ya untuk saldo labanya ada di bagian ekuitas ya. Nah, yang ini nilainya. Nah, ini harus selalu dicek ya, dilihat. Karena apa? Karena ini angka kunci ya, angka paling penting buat saya. Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si SMRA ya, dia dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 8,4 triliun. Ya, ini bagus. Ya, dia nilai positif, dia bisa bagi dividen juga. Tuh, jadi ini keuntungannya nyata, ya stabil juga gitu. Jadi bagus seperti ini. Gitu, karena kalau perusahaan yang rugi melulu, biasanya dia saldo labanya negatif. Ya, jadi kalau nggak bakal bisa bagi dividen, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah ya buat bagi saya. Jadi kalau harganya digoreng naik ya saya nggak peduli juga gitu. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat dulu ya ekuitasnya kenapa ya, untuk dapat PBV sesimpel itu aja gitu, sesimpel itu. Ya, jadi untuk SMRA sebenarnya ini udah murah ya. Secara PBV murahnya. Kenapa? Ini udah 0,55 ya, potensi profitnya sekitar 80% kalau mencapai ke PBV 1. Ya, dan nilai tambahnya ini udah dihargai di bawah harga modalnya ya, 0,75. Dan teman-teman harus tahu ya, sebelum kesini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya, yang penting. Ini rasionya 1,32 ya, artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,3 kali modalnya ya. Jadi dia udah profit, udah balik modal juga gitu kan, nilainya di atas 1 gitu. Jadi ya ini baik sekali gitu ya. Masih menurut saya sih ini peluang ya, cuman kembali ya, kadang kalau properti itu kadang sentimennya agak cukup kuat ya. Jadi kadang kita harus agak sedikit waspada gitu, menunggunya kadang agak lama juga. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Di laba rugi kita langsung pilih ke pendapatannya untuk melihat pertumbuhan perusahaan gitu. Nah, ini kita lihat ya si pendapatannya si SMRA untuk yang kuartal sekarang dia turun dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi perusahaannya nggak bertumbuh gitu ya, terkontraksi gitu. Jadi kalau terkontraksi, kenapa bisa seperti ini? Ya nggak tahu ya, silahkan cari dulu beritanya. Cuman yang pasti kalau si pendapatan dia turun, artinya barang atau jasa yang dijual si perusahaan ini ya, propertinya mungkin udah kurang relevan ya, kurang disukai customer. Jadi customer dia beli produk lain lah dari perusahaan lain gitu ya, kompetitornya mungkin. Nah, jadi dia ada penurunan, lalu pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba kotornya atau gross profit. Nah, ini harus kita lihat. Kenapa? Karena si gross profit ini adalah untuk menghitung inti efisiensi perusahaannya menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit marginnya ini 51% ya. Artinya teman-teman kalau jual barang 100.000, ambil profit kotor tuh 51.000. Ya, 49.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasa. Gitu. Jadi makanya cari harus gross profit yang setinggi mungkin gitu ya, sesuai dengan sektornya, karena semakin besar gross profit semakin besar net profitnya nanti. Karena nanti si laba-laba bruto akan dikoreng oleh beban operasional, beban keuangan gitu, dan juga beban pajak. Nanti keluar laba bersih ya. Ini adalah inti dari laporan laba rugi gitu. Ini kita lihat ya.
kita udah pindahkan untuk data yang laporan laba rugi. Jadi ini penurunan turun ya, gross profit turun dan laba bersih juga anjlok sekali ini ya, turunnya berapa persen nih si SMR? 41% ya. Jadi lumayan juga ya dia penurunan kinerjanya. Tapi meskipun dia kinerja turun hampir 40% gitu, 40% lebih ya tadi. Jadi dia di harganya masih cukup murah ya, secara PE di bawah 10. Jadi apa ya, ini sebenarnya sekali lagi ya peluang gitu, dia peluang. Karena kalau misalnya dia suatu saat dia kondisinya membaik, sentimennya masuk, ya harga bisa lagi terdongkrak naik. Biasanya seperti itu ya kalau kita bicara harga. Cuman ya kembali ya, ke depan kita nggak pernah tahu ya seperti apa. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas. Laporan ini sering dilupakan oleh berita dan analis. Ya, paling ini penting sekali karena dia menghitung uang yang keluar masuk di perusahaan gitu. Jadi kan ini adalah uang yang customer bayar kepada perusahaannya. Jadi dia bilang kan pendapatan 6,4 triliun ya. Uang kas yang diterima oleh perusahaan dari customer itu cuma 6 triliun ya. Jadi rasionya 93%. Tapi ini masih bagus, nggak kayak yang di periode sebelumnya 74%. Jadi kalau 74% tuh ibarat teman-teman menjual barang 100 juta, customer cuma bayar 74 juta. 26 jutanya mana? Ya berubah dalam bentuk piutang yang harus ditagih gitu. Nah kalau yang sekarang dia 93%, jadi cukup bagus gitu ya, udah naik, itu harus di atas 90% minimal gitu. Jadi penting ya untuk lihat kas ini, karena si kas ini kan tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi sekarang udah terima nih ya 6 triliun, kita bayar nih operasional, karyawan, bla bla bla, nanti keluar net CFO ya, harus positif. Artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai ya, jadi uangnya nggak cuma habis untuk bayar operasional aja gitu. Nah lalu aktivitas investasinya itu aktivitas ekspansinya, kita lihat ya, dia berekspansi, nilainya negatif tuh. Perolehan tanah, pembayaran uang muka pembelian tanah ya, nilainya negatif. Harus yang seperti ini. Kenapa? Kalau dia seperti ini artinya perusahaan ya semakin lama semakin besar gitu ya. Nah cuma memang uniknya kadang perusahaan properti itu dia jadi CFO-nya positif, tapi kadang ekspansi usahanya juga besar juga gitu ya. Jadi kadang mungkin dia perlu pinjaman ke bank, tuh nilai positifnya untuk CFF gitu. Tahu dari mana? Lihat tuh, penerimaan utang bank ya nilainya positif. Kalau pembayaran utang tuh dia nilainya negatif gitu. Jadi sebenarnya kalau saya memang lebih suka yang nilainya negatif ya, karena apa ya, perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu, jadi beban bunganya kan lebih ringan gitu. Cuma kembali kalau properti kadang ya memang dia kan harus beli terus ya, mungkin bergantung sama pinjaman. Tapi kalau bisa positif ya nggak selalu buruk ya, karena kita harus melihat pembayarannya gitu ya, harus lancar atau enggak. Jadi di sini polanya ya plus min plus ya. Jadi untuk ekspansi usahanya itu dibayarkan oleh hasil operasional dan juga untuk pinjaman ke bank. Ya cuman nggak apa-apa, ini sebenarnya masih bagus karena dia masih bisa bagi dividen ya. Jadi cuman kalau misalnya seperti ini gitu, kita harus lihat dulu rasio si utangnya, rasio lancarnya. Si rasio lancarnya ini dia berapa tuh? 15 13 ya. Jadi ini 1, jadi masih oke ya, masih bagus di atas 1. Untuk kas rasio ini 3 dibandingkan 13 ya, memang kas rasionya memang kecil sekali ya. Cuman kalau misalnya kita lihat rasio kas terhadap utang jangka pendek gitu ya, ini memang agak besar ya, agak banyak gitu. Jadi mengharapkan perputaran usahanya, penjualan tuh penerimaan kasnya tinggi gitu, supaya untuk bisa bayar pinjaman yang ada gitu. Jadi kalau lihat dari si rasio tadi kas terhadap utang bank jangka pendek ya, sebenarnya agak ya untuk properti memang saya sih agak kurang suka ya, karena kan sedikit gitu ya. Jadi masih ada selisihnya nih. Jadi kan dia uang 3 triliun, tapi utang depan mata yang harus diselesaikan kurang dari setahun itu 6,8 ditambah dengan ini 533 ya, jadi hampir 7. Jadi sedikit sekali, kecil lah gitu. Lalu untuk jangka panjang gitu ya, ini juga kan tuh debt-nya 22 ya, DR-nya di atas 1 ya. Cuman ya khasnya properti kadang emang kayak gini gitu ya, dia lebih tinggi gitu. Jadi kalau saya memang kalau untuk perusahaan properti, kalau saya sih agak kurang suka gitu ya. Cuman kembali lagi ke selera teman-teman ya. Jadi ini udah kita pindahkan data-data keuangannya. Jadi ya perusahaan ini SMRA yang buat saya secara laporan keuangan soalnya masih bagus. Kenapa ya? Tadi riwayat pembagian dividen jelas gitu ya. Cuman
kembali ya. Nanti sebelum itu terus kita lihat dulu yang lainnya yang ini ya. Jadi oke, secara dividen bagus, saldo labanya positif juga, telah menghasilkan total profit sebesar 1,3 kali modal ya. Ya, dan untuk secara PBV udah cukup murah ya, dihargai 0,55 dengan potensi profit 80%. Ya, jadi masih ada peluang, PR-nya juga cukup murah ya, di bawah 10 gitu. Namun secara untuk pola arus kas ya memang ini ya masih bergantung dengan pinjaman ya besar gitu, dan apa ya, saya nggak tahu ya gitu, kadang kalau melihat pola seperti ini kadang kadang dia apa ya, agak mungkin mungkin gitu ya, harus dilihat nanti apa, bagi dividen atau enggak gitu ya. Karena kan untuk bagi dividen itu kan perusahaan itu kan pasti dia mempertimbangkan gitu ya, untuk kondisi keuangan yang ada, masih ada uang sisa nggak untuk dibayarkan kepada dividen gitu ya. Jadi dipantau-pantau aja untuk kuartal-kuartal berikutnya dan juga di tahun depannya untuk riwayat pembagian dividennya. Jadi itu aja mungkin untuk si SMRA ya. Jadi sekali lagi ya, kalau buat saya sih SMRA ya mungkin menarik gitu, cuman kadang saya kurang suka properti aja sih gitu. Cuman kembali lagi ke selera. Buat teman-teman, menarik ya nih si SMRA ya. Jadi kalau bisa menarik, boleh sampaikannya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain tahu. Dan kalau teman-teman ada request saham, sampaikannya supaya nanti akan saya bahas, dan juga ada pertanyaan seputar investasi saham juga sampaikan supaya nanti saya respon ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk SMRA gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.